Tidak ada yang kebetulan. Seperti halnya saya sekarang ini berada di depan, sebelah sana adalah rumah Mbak Marijan, juru kunci di mana yang sebegitu fenomenal di dalam Rapi ini. Erupsi meluluhlantahkan seluruh desa Kinarjo salah satunya. Tetapi kita tahu persis bahwa desain Allah pasti yang terbaik. Seperti halnya sebuah derita. Saya pun sekarang tepat duduk di sini. Ini adalah sebuah gamelan di mana bahwa itu adalah sebuah mengangkat sebuah budaya. Mbak Marijan menjadi sosok bukan hanya sekedar toladan kepada seluruh masyarakat sekitarnya, tapi juga menjadi sosok toladan bagaimana buat bangsa kita. Keberanian, kegigihan untuk memberikan satu contoh di mana bahwa seorang pemimpin belum tentu menjadi pimpinan dan pimpinan belum tentu punya jiwa pemimpin. Untuk itu, bagaimana kita bisa berbuat sesuatu yang baik? Tentu tidak ada yang kebetulan untuk memberikan yang terbaik buat pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jak TV di mana saja Anda berada, pada malam hari ini kami menjumpai Anda dengan program perdana kami. Tidak ada yang kebetulan. Bisa, bisa, bisa. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di studio Jak TV. Nah pemirsa, bicara mengenai tidak ada yang kebetulan, artinya seluruh kehidupan kita berada dalam satu skenario. Skenario Tuhan yang Maha Kuasa. Kita lihat keseharian kita melakukan berbagai macam aktivitas. Daun-daun yang runtuh, ikan yang berenang, angin yang bertiup. Kemudian Anda sekarang berprofesi sebagai apa? Ini adalah skenario yang sudah tercatat dalam skenario besar Tuhan yang Maha Kuasa. Permasalahannya lah, kalau kita berbicara mengenai skenario, berarti harus ada aktor yang berada di sana. Dan kita semua adalah aktor. Nah, apakah kita sudah yakin dengan apa yang kita lakukan? Dan bagaimana cara kita melakukan sehingga kita menjadi aktor yang baik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia? Oleh karena itu, kami akan hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan semacam pencerahan. Dan semoga saja ini bisa menjadi motivasi buat kita. Untuk itu, akan saya hadirkan seorang motivator dan pakar intuisi, Mas Nur Cahyo. Luar biasa. Pada malam hari ini ternyata ada satu hal yang cukup menarik. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Mas Agus tadi, bahwa tidak ada yang kebetulan, bukan hanya sekedar apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Tetapi itu semua memang menjadi grand design dari Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa. Tentu konsep dari pemikiran sekarang ini kita jadi paham bahwa ternyata potensi manusia di dalam hidup ada satu peristiwa yang tidak bisa kita elakkan. 4 peristiwa yang membuat hidup kita semakin yakin bahwa ternyata maunya Allah belum tentu maunya kita. Tetapi maunya Tuhan atau maunya Allah tadi menjadi mau yang terbaik buat kita. 4 hal yang kita harus sikapi di dalam tidak ada yang kebetulan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana peristiwa yang paling besar dalam hidup kita adalah peristiwa melahirkan. Yang kedua adalah peristiwa perkawinan. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah peristiwa perjalanan sukses dalam hidup kita atau survive. Dan yang terakhir adalah peristiwa menuju kematian. Nah, di dalam 4 peristiwa tadi, bagaimana kita membuat tidak ada yang kebetulan di dalam hal ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ini menjadi grand design yang menarik apapun yang kita sikapi. Nah, tentu pemirsa yang ada di sini dan yang ada di rumah, yuk kita dengan senyum, yuk kita dengan rileks dan tenang, kita ajak bagaimana kita bisa melihat sejauh mana kapasitas hidup kita supaya kita bisa sadar bahwa kita ingin memberikan yang terbaik dari apa yang kita jumpai hari ini. Iya, tepuk tangan. Luar biasa. Kalau bicara mengenai tidak ada kebetulan, Mas Nur, ya, di sini ada satu hal yang mungkin ini juga adalah bagian dari hal yang selalu Mas Nur sampaikan kepada kita semua terkait dengan bicara intuisi. Nah, kita ingin tahu lebih jauh, Mas Nur. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan intuisi? Apa bedanya kalau dengan hewan itu kan dia memiliki yang namanya insting?
Nah, jadi memang bicara soal intuisi, bicara soal tidak ada yang kebetulan itu sama. Jadi insting sama intuisi sama, yang berbeda adalah feeling atau firasat. Nah, di mana bahwa contoh kita kadang-kadang yang membuat terjadi, kita sering mengatakan apapun, nggak kebetulan, atau aduh nih kebetulan ya bahwa saya melewati sini kok ketemu teman, padahal saya butuh nih seseorang teman yang bisa membantu kita. Kebetulannya saya berbisnis di sini ada yang menolong. Nah, kita dengan mudah mengatakan kebetulan itu, padahal itu memang desain Allah. Nah, yang menarik tadi pertanyaan, apa itu intuisi? Intuisi adalah satu resonansi atau persamaan frekuensi gelombang pemikiran, dari pemikiran hati maupun dari gelombang yang ada kita pancarkan itu bisa menjadi solusi dalam hidup kita. Apakah semua orang itu bisa atau memiliki intuisi, Mas Teguh? Iya. Terkadang yang membuat intuisi atau kepekaan sensitivitas kita tidak terjadi karena kita sering melakukan sesuatu yang hanya rutinitas. Kedua, hanya mengatakan bahwa itu biasa. Aduh, baru saja ya, saya kok kangen banget kepada istri saya. Tapi begitu saya megang telepon, tahu-tahu telepon sudah bunyi istri saya. Kebetulan nih mah, baru aja saya mau nelpon, atau kebetulan nih bun, saya mau nelpon. Nah, ini menjadi satu bagian dari setiap keputusan bisa diambil dengan cepat. Artinya bahwa intuisi itu ada. Nah, sekarang bagaimana agar intuisi itu, kalau tadi kan bicara mengenai sesuatu yang tidak sengaja, apakah intuisi itu bisa kemudian muncul dengan kesengajaan? Benar, bisa diciptakan, bisa dibangun, dan tentunya bisa dilatih. Jadi ada pelatihan khusus mengenai intuisi ya? Benar ya. Dan kapan saja nanti di malam ini tentunya nanti saya akan mengajar tidak ada yang kebetulan untuk bagaimana intuisi menjadi seorang entrepreneur. Baik, tetap bersama kami karena setelah ini kita akan kembali masih dalam Tidak Ada Yang Kebetulan. Bisa, bisa, bisa. Tidak ada yang kebetulan. Seperti halnya saya sekarang ini berada di depan, sebelah sana adalah rumah Mbak Marijan, juru kunci di mana yang sebegitu fenomenal di dalam Rapi ini. Erupsi melulu lantahkan seluruh desa Kinarjo salah satunya. Tetapi kita tahu persis bahwa desain Allah pasti yang terbaik. Seperti halnya sebuah derita. Saya pun sekarang tepat duduk di sini. Ini adalah sebuah gamelan di mana bahwa itu adalah sebuah mengangkat sebuah budaya. Mbak Marijan menjadi sosok bukan hanya sekedar toladan kepada seluruh masyarakat sekitarnya, tapi juga menjadi sosok toladan bagaimana buat bangsa kita. Keberanian, kegigihan untuk memberikan satu contoh di mana bahwa seorang pemimpin belum tentu menjadi pimpinan, dan pimpinan belum tentu punya jiwa pemimpin. Untuk itu, bagaimana kita bisa berbuat sesuatu yang baik? Tentu tidak ada yang kebetulan untuk memberikan yang terbaik buat pemirsa yang ada di rumah.